jack yang bagus ya, agar tidak cepat rusak. Jack inset ini 2 channel ya, bisa dikatakan stereo ya, untuk 2 inset yang menuju ke mixer, dan yang mono sebanyak 4 biji ya, yang menuju ke aksesoris. Untuk groundnya itu di jumper semua ya, ground inset, ground input aksesoris ini, dan aksesoris output ini groundnya digabung di jack stereo ini ya, digabung semua ya. Kita ukur saja ya, bisa dilihat di avometer menyala, berarti groundnya tersambung semua ya. Ini sudah bekerja untuk kompresornya ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mukuli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio system semuanya tanpa kecuali. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya di kesempatan di pagi hari ini? Oke, di sini akan saya menjelaskan atau membuat video untuk teman-teman yang bertanya di dalam kolom komentar ya, bagaimana cara membuat kabel inset ya. Di sini akan saya jelaskan secara detail cara membuat kabel inset dan menjelaskan cara penyambungannya serta mempraktekannya di dalam di inset mixer Soundcraft ini ya. Nanti saya praktekkan di mixer ini ya, dengan memakai itu ya, kompresor yang paling atas bisa dilihat, kompresor DBX 166XS ya. Nanti saya insetkan di mixer ini ya, memakai kabel insetnya. Oke, saya jelaskan di sini ya. Kameranya saya geser ke sini sedikit supaya lebih jelas ya. Ini saya membuat kabel inset ya. Kebetulan ini memakai line out ya, bisa dikatakan line out atau kabel skerm sebanyak 4 biji ya, yang biasanya dipakai teman-teman untuk menyambungkan power amplifier ke crossover maupun ke DLMS ya. Biasanya panjangnya 30 meter, 40 meter sampai 50 meter ya. 4 line out atau 4 channel ya, yang biasanya buat sub, low, mid, ya. Ini kebetulan saya potong sepanjang 2 meter. Oke teman-teman, saya sarankan untuk membuat kabel inset itu jacknya yang memakai jack yang bagus ya, agar tidak cepat rusak. Karena posisinya inset itu dalam tahap kerjanya itu sering ditancapkan, sering dicabut, sering dilepaskan, sering dibuat TI, pokoknya begitu ya. Pokoknya bongkar pasang ya untuk jack inset ini. Maka saya sarankan untuk memakai jack yang berkualitas baik ya, bukan yang mahal ya, agak sedikit berkualitas ya, seperti di video ini ya. Ini jack yang standar ya untuk harganya ya. Ini sekitar 18.000 ya, 1 biji ya. Jadi saya membuat jack inset ini 2 channel ya, bisa dikatakan stereo ya, untuk 2 inset yang menuju ke mixer, dan ini yang stereo ya, 2 ya, yang menuju mixer ya. Yang mono sebanyak 4 biji ya, yang menuju ke aksesoris, yang ditancapkan di belakang aksesoris ya, seperti kompresor ataupun alat lainnya bisa ya. Oke, nanti saya bongkar, saya ukur pakai avometer saja ya, supaya teman-teman lebih paham ya. Untuk penyambungannya ya, kebetulan ini sudah jadi ya, jadi sudah jadi dari dulu ya. Saya membuat banyak ya untuk jack inset ini ya. Oke, saya bongkar, saya berikan sedikit contoh saja ya. Urut-urutnya penyambungannya nanti kita pakai ya, kita praktekkan ya di video kali ini ya. Oke, ini yang stereo dan ini yang mono. Ini 2 channel ya. Ini saya kasih penanda tis, berarti bisa dikatakan 1 channel atau L saja. Ini sama dengan kabel tis, sebagai tanda saja supaya tidak bingung ditancapkan di mixernya. Oke, saya bongkar semua ya, kedua-duanya saya bongkar. Oke, kita ukur ya.
kita ukur ya. Kita nggak usah melihat warna kabelnya, nanti tambah bingung. Kita ukur saja pakai avometer ini ya, supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, ini yang stereo menuju ke channel inset, dan yang ini ke aksesoris ya. Ini yang warna hitam ini, kabel warna hitam ini menuju in aksesoris, ini yang menuju out ya. Saya ulangi sekali lagi, yang warna hitam biar mempermudah saja saya jelaskan kabelnya. Warnanya hitam menuju input aksesoris, dan warna merah ini menuju output aksesoris seperti kompresor ya. Oke, kita ukur saja ya. Jadi ini sebanyak 2 kabel. Untuk penyambungannya, groundnya dijadikan 1 ya. Ground semuanya dijadikan 1. Berarti ini kabel yang pertama ini jurusannya ini juga, yang merah juga ini juga ya. Cuma ini saya kasih selang bakar supaya lebih enak pemasangannya, berwarna-warni begitu loh. Oke, nggak usah dilihat kabelnya ya untuk warnanya ya. Kita ukur saja pakai avometer ya. Ini avometernya menggunakan skala bus ya, ataupun short ya. Pokoknya menyambung itu berarti lampunya nyala, berarti menyambung ya. Bisa dilihat di avonya. Oke, gini aja supaya nggak bingung ya. Karena kabelnya ini terus terang saja line outnya dulu posisi keadaan putus ya, jadi saya buat kabel inset ya. Jadi kita berfokus ke avometer saja ya. Untuk groundnya ini, groundnya itu di jumper semua ya. Ground inset, ground input aksesoris ini, dan aksesoris output ini groundnya digabung di jack stereo ini ya, digabung semua ya. Kita ukur saja ya. Bisa dilihat di avometer menyala, berarti groundnya tersambung semua ya. Oke, ini dengan ini juga tersambung ya, antar ground ini ya, dijadikan 1 ya. Untuk kabel grounding maupun kabel yang serabut ya, dijadikan 1 ya. Oke, untuk serabutnya ini yang input dari aksesoris digabung ke ground stereo yang menuju inset ini yang stereo, dan yang output aksesoris ini serabutnya atau ground di jumper jadi 1 di bodinya ini. Bisa dilihat sudah, kalau dilihat kabelnya mungkin agak kecil ya. Kita ukur saja, saya ulangi sekali lagi. Oke, jadi kesimpulannya serabutnya dijadikan 1 semua ya. Ini saya ibaratkan ujung kanan dan ini ujung kiri ya. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian untuk kabel inputnya yang warna hitam ini yang menuju input aksesoris, yang ini, yang tip ini ya, ini tersambung di sini ya, yang untuk input ya. Untuk input yang warna hitam, ini warna hitam untuk input yang menuju aksesoris, warna hitam ini input, ini tersambung di yang stereo yang pucuk ini ya, atau yang tip ini ya. Kita ukur ya. Kita ukur di ringnya tidak nyambung, di tipnya menyambung ya. Bisa dilihat lampu avometer nyala. Oke, bisa dilihat sekali lagi. Oke, ini yang bagian input ya, warna hitam ini ya, yang warna hitam ini ya. Ini bagian input yang menuju aksesoris dan yang menuju inset ini yang pucuk ini ya. Dan kemudian ini bagian yang merah, bagian output yang pucuk ini, bagian output aksesoris yang menuju output warna merah ini. Bisa dilihat warnanya merah output ini
Untuk tipsnya ini terhubung di ring ini ya. Oke, bisa dilihat yang merah bagian output yang menuju aksesoris terhubung ke jack stereo yang menuju channel inset ini bagian ring ini ya. Bisa dilihat avometernya nyala. Oke, avometernya nyala dan gerak. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Yang mono ini menuju aksesoris ya, jack AK yang mono ya. Saya sarankan yang mono saja supaya awet, dicabut dilepas, dicabut lepas, nanti cepat rusak. Kalau stereo juga bisa ya, tergantung penyambungannya sama dengan yang mono ya di sini ya. Saya sarankan memakai mono saja yang agak sedikit berkualitas, yang harga 20 ribuan lah. Untuk yang hitam ini menuju aksesoris tersambung di pucuknya ini yang inset ya, dan yang ini yang merah ke output aksesoris. Untuk ringnya ini, tipnya ini yang pucuk ini tersambung di bagian ring jack stereo yang menuju ke mixer ya. Oke, ini saya pasang lagi, saya tancapkan, saya praktekkan langsung. Oke, saya pasang dulu, nanti saya tancapkan di mixer ya. Oke, kita pindah ke mixer ini ya. Oke, lanjut. Ini yang stereo, bisa dilihat yang stereo menuju mixer ya. Kita menggunakan channel 1 saja ya. Yang ini stereo menuju ke channel inset ya. Kita tancapkan di jack AK yang mixer yang bertuliskan inset. Otomatis mati ya, otomatis mati karena terlepas ya. Karena inset itu penyambungannya output rangkaian gain menuju ke kompresor, lalu output kompresor menuju ke tune ini ya. Secara elektroniknya begitu ya. Oke, secara elektronik begitu penyambungannya ya. Setelah gain, rangkaian gain masuk ke aksesoris lalu menuju ke tune mixer ini ya. Oke, ini bisa dilihat yang pakai tis ini channel 1 bisa dilihat, sudah saya tandai. Yang merah tadi ke output aksesoris ya. Sudah saya ukur melalui AVO tadi ya, untuk menunjukkan ke teman-teman untuk penyambungannya ya. Ini output aksesoris yang warna merah, dan yang warna hitam ini ke input aksesoris. Oke, kita fokus ke aksesorisnya dulu. Oke, kita tancapkan warna hitam ke input aksesoris, dan yang warna merah ini ke output kompresor ini ya. Oke, langsung bunyi ya, otomatis langsung bunyi ya, berarti sudah berfungsi untuk insetnya ya. Oke, kalau kita cabut ya tetap bunyi ini ya di mixer ya, cuma pelan ya. Kemungkinan di kompresor sudah gainnya ditambah biasanya ya kalau tambah keras ya. Oke, kita ke kompresor ya, bisa dilihat. Kualitas produk lokal boleh diadu. Sebentar, lanjut lur. Oke, coba kita bunyikan dengan musik ya. Ini tadi ya yang menuju ke kompresor itu ya, kompresornya sudah, gitnya sudah bekerja ya. Kita tancapkan ke mixer. Oh, yang ini yang sebelah kanan ya, yang fungsi ya, lampunya kelihatan soalnya. Bisa dilihat bila yang menuju mixer yang stereo ini yang mencolok di jack mixer inset, bila kita sentuh lampunya di kompresor
yang bagian LED gain reduction itu menyala ya bila kita tekan ini ya, bisa dilihat. Oke, bila ring tipnya kita sentuh di jack inset yang menuju mixer seperti ini, di kompresor bereaksi ya untuk lampunya ya teman-teman ya. Oke, ini menandakan yang pucuk yang menuju mixer itu menuju input kompresor tadi ya. Berarti menuju kompresor tadi ya, yang pucuk ini ya, menuju jack yang di belakangnya menuju tulisan input ya. Bila kita sentuh ini ya, ini posisinya sudah benar lor. Oke, kita sentuh menyala merah, kemudian kita tancapkan langsung ya, karena di kompresor gainnya sudah terposting atau menambah ya, otomatis kalau kita tancapkan semakin besar ya, itu berarti sudah bekerja ya untuk kabel inset maupun kompresornya ya. Oke, bisa dilihat ini sudah berfungsi untuk kompresornya. Gainnya kita kecilkan, saya besarkan lagi. Oke, untuk penyambungannya berarti sudah benar ya, dengan sambungan apa yang saya jelaskan tadi dengan avometer maupun penancapannya di jet belakang ya. Oke, kalau gainnya ini kita besarkan, otomatis kompresornya juga berubah ya, karena ini gainnya itu posisinya gain di mixer ini, output gain ini ada rangkaiannya menuju kompresor itu ya. Bila kita merubah tombol gain ini juga berubah ya. Oke, saya besarkan ya gainnya ya. Oke, bisa dilihat ini gainnya saya besarkan, lampunya banyak sekali ya, banyak terkompres ya untuk suaranya ya, dengan menandakan lampu dengan menyala banyak. Oke, saya kecilkan gainnya. Oke, lampunya mati. Kalau di slider ini saya besarkan, nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya ya. Kalau gainnya saya besarkan, ada hubungannya. Oke, aku akan menebarkan keuntungan kepada mungkin sederhana sekali ya membuat jack untuk inset ini ya. Oke, ini agak kresek-kresek. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Ini sudah bekerja untuk kompresornya ya. Saya cabut. Oke, saya cabut, saya tancapkan lagi. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman apa yang saya videokan di kesempatan kali ini. Cara membuat jack inset buat kompresor maupun aksesoris yang lainnya ya. Untuk penyambungannya kurang lebihnya seperti itu ya. Meskipun membuat jack ke inset mixer apapun, cara penyambungannya seperti itu ya. Sama saja ya, antara penghubungan membuat koneksi jack stereo menuju ke Akai mono ya, 2 kali ya, stereo 1 kali menuju Akai stereo 1 kali menuju Akai mono 2 kali ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.